Save Raja Ampat, saya rasa hal itulah yang sedang kita suarakan dan gaungkan bersama tentang apa yang baru saja kita ketahui. Tentang bagaimana surga kecil milik kita bersama di Indonesia Timur ini, Raja Ampat, sedang dieksploitasi secara brutal hanya untuk penambangan nikel. Dan hal ini baru kita ketahui ketika ada seorang aktivis yang memviralkan untuk menyelamatkan Raja Ampat, ya kan. Dan ini menjadi sebuah atensi publik, di mana publik memberikan atensi dan mengetahui, mencari tahu tentang apa yang terjadi di Raja Ampat. Tapi apa yang sebetulnya pribadi saya amat sayangkan adalah ketika bagaimana masyarakat kita tanpa mau mencari tahu lebih jauh dulu tentang apa yang terjadi di Raja Ampat, langsung serta-merta menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo saat ini tentang apa yang terjadi, seakan-akan bahwa ini adalah kebijakan daripada pemerintah Pak Prabowo yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini ya, yang harus kita pahami satu hal ya. Untuk mendapatkan izin pertambangan itu nggak cuma 1 hari, 2 hari. Banyak step yang harus dilewati. Dan kalau kita mau bicara sejarah tentang apa yang terjadi di Raja Ampat, ini dimulai ketika tahun 1998. Di mana di zaman pemerintahannya Pak Soeharto, PT Gagnikel, salah satu perusahaan yang melakukan penambangan di salah satu pulau, Pulau Gag, itu mendapatkan kontrak kerjasama dan ditandatangani di tahun 1998. Cuma di tahun 1999, hal ini dihentikan, operasinya dan kerjasamanya itu, karena Presiden Gus Dur pada saat itu memutuskan bahwa daerah Raja Ampat itu dijadikan sebagai daerah konservasi, hutan lindung, dan tidak boleh dilakukan penambangan di hutan lindung. Namun sayangnya di tahun 2004 ada sebuah Kepres, yaitu Kepres 41 tahun 2004, yang memberikan dispensasi untuk penambangan di hutan lindung. Saya sampai saat ini masih nggak paham kenapa gitu loh. Ada sebuah Kepres yang memberikan dispensasi untuk penambangan di hutan lindung. Namanya aja udah hutan lindung. Harusnya kan kita lindungi itu hutan supaya menjadi sebuah ekosistem yang baik. Tidak hanya untuk menjaga kelestarian alam, tapi juga untuk menjaga ekosistem satwa-satwa langka. Rumah bagi satwa-satwa langka. Inilah yang sampai saat ini sebenarnya masih saya nggak pahami. Dan kita moving forward. Setelah adanya Kepres itu di tahun 2004, di pemerintahan Pak SBY ini nggak ada satu hal pun yang terjadi. Jadi Kepres itu pun tidak ditinjau ulang dan apa ya. Dan sampai akhirnya di tahun 2017, di zaman pemerintahannya Pak Jokowi, izin ini yang ada izin yang diberikan kepada PT Gagnikel untuk melakukan penambangan itu, izin operasinya. Dan akhirnya penambangan ini mulai beroperasi di tahun 2023. Jadi apa yang terjadi di Raja Ampat sana, ini sebuah warisan yang ditinggalkan oleh pemerintahan-pemerintahan yang sebelumnya. Sehingga saat ini Pak Prabowo lah yang harus menangani apa yang terjadi. Tapi ini yang harus kita pikirkan dulu ya, yang harus kita pahami juga. Bahwa sebenarnya kalau mau cari salah, ini salahnya siapa sih? Apakah salahnya ini, salahnya itu? Kalau buat saya, kesalahan fatal adalah ketika adanya sebuah Kepres. Kepres yang memberikan sebuah dispensasi untuk penambangan di hutan lindung. Itu udah jelas. Yang kedua adalah bagaimana pemerintahan Pak Jokowi itu memberikan izin penambangan gitu loh terhadap gugus kepulauan. Di mana ini sebenarnya kan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, nggak boleh adanya penambangan di pulau-pulau kecil. Dan satu lagi, bagaimana ini sebenarnya menjadi tanggung jawab dari beberapa kementerian terkait ya. Bagaimana sih kalau izin penambangan itu didapatkan harus ada AMDAL-nya. AMDAL ini dikeluarkan oleh KPA. KPA ini berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Ini kenapa bisa tembus gitu? Kenapa bisa ada dikeluarkan AMDAL sehingga ada izin yang diberikan untuk penambangan? Jadi, kalau mau menyalah-nyalahkan, ya kita flashback balik dulu. Siapa yang bisa memberikan izin itu? Apakah AMDAL ini diperoleh daripada pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat? Tetap aja, KPA di bawah Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki tanggung jawab masalah AMDAL ini. Dan kalau kita bicara ke masa lalu saja, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Yang harus kita pikirkan bersama saat ini, bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ke depan itu bisa menangani hal yang sudah terlanjur terjadi. Jadi hal ini bisa diatasi sesegera mungkin. Kerusakan yang lebih jauh bisa diatasi. Kita bicara tentang bagaimana saat ini Kementerian ESDM sudah mengambil sikap untuk menghentikan apa yang terjadi di Raja Ampat itu untuk sementara waktu dan untuk mengevaluasi daripada izin, AMDAL, dan segala macam. Saya harapkan bahwa Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup ini di zaman pemerintahan Pak Prabowo bisa bertindak tegas agar ini kalau bisa dihentikan permanen dan bisa digantikan deh apapun yang menjadi niatan intensi di sana itu dengan suatu hal yang lebih positif. Contohnya bisa digantikan dengan ekowisata, bisa dijadikan konservasi laut. Di situ luar biasa loh. Bagaimana ekosistem laut di sana ada dan biota laut luar biasa varietasnya di sana. Dan bisa dijadikan untuk memajukan perikanan gitu ya di sana karena wilayah gugusan kepulauan dengan laut yang begitu bersih dan jernih
ini bisa sustainable untuk perikanan. Jadi bagaimana sikap pemerintahan kita ke depannya inilah yang harus kita kawal. Sehingga ini benar-benar bisa memperhatikan, memperdulikan, dan memikirkan kepentingan daripada masyarakat, daripada lingkungan, dan bagaimana ini memikirkan masa depan daripada Indonesia sendiri. Karena kalau tidak dihentikan sekarang dan tidak dievaluasi saat ini akan memberikan dampak yang jauh amat sangat lebih buruk bagi Indonesia. Yang harus kita pahami juga, kita nggak bisa melihat ke belakang dan menyalahkan apa yang terjadi di belakang kepada orang yang sedang menjabat saat ini. Kesalahan itu bisa diwariskan, tapi nggak untuk diteruskan. Jadi inilah yang harus kita hadapi bersama dan suarakan bersama, kita dampingi bersama pemerintahan Pak Prabowo untuk bisa menghentikan kesalahan yang sudah terjadi. Semoga daripada hal ini yang masih sakit hati dan terus menyalahkan pemerintah saat ini, mulai membuka pikirannya, mulai bisa berpikir dengan jernih, dan bagaimana kita bisa bersikap bersama untuk menjaga masa depan Indonesia.